Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayat mabadu. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Kalau kita supaya menghitung nikmat Allah, jelas kita tidak mungkin akan bisa menghitungnya. Karena jumlah nikmat yang diberikan Allah begitu banyak. Inna a'tainakal kautsar, itulah kata Allah. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang begitu besar. Untuk itu marilah kita senantiasa berusaha untuk menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu yang harus ada di dalam kehidupan seorang muslim adalah punya sikap yang namanya ikhlas. Ikhlas menjadikan kita mulia. Ikhlas menjadikan kita tenang. Ikhlas menjadikan kita mendapatkan kebaikan di dalam hidup, baik hidup di dunia maupun kehidupan di akhirat. Mulanya dalam firman Allah banyak disampaikan tentang masalah ikhlas. Di antaranya adalah Quran surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah diperintahkan dalam urusan din, urusan kehidupan ini kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan ikhlas. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan kehidupanku, wa mamati dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Bukan hanya sholat kita, bukan hanya puasa kita, bukan hanya zakat kita, tetapi apa saja yang kita lakukan lewat pikiran kita, lewat lisan kita, lewat organ tubuh kita, sekecil apapun amal, mari kita ikhlas di dalam beramal, ikhlas karena Allah. Sebuah pertanyaan yang besar. Sudahkah kita ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan inilah yang senantiasa harus kita renungkan agar kita bisa menjadi orang yang ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa orang-orang yang ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Setidak-tidaknya 4 hal tanda-tanda karakter orang-orang yang ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dia senang melihat orang lain mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kenikmatan. Kita bisa melihat pada diri kita apabila kita melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, kita senang, maka itu sebagai salah satu tanda keikhlasan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita harus berlatih, senantiasa berlatih untuk menjadi orang yang ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah ikhlas pada saat mendapatkan kegagalan dalam kehidupan. Semua orang ingin mendapatkan keberhasilan, tetapi bisa juga kadangkala apa yang menjadi keinginan untuk berhasil ternyata bisa juga tertunda, atau orang mengatakan kegagalan. Tanda-tanda orang yang ikhlas dalam kehidupan sehari-hari adalah dia ikhlas pada saat
mendapatkan menghadapi sebuah kegagalan apa yang diperjuangkan. Untuk itu kita berusaha untuk bagaimana pada saat apa yang kita inginkan ternyata belum terwujud, maka mari kita berusaha untuk ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui di dalam kehidupan kita semuanya. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin rahimahumullah, yaitu ikhlas pada saat mendapatkan musibah. Bapak Ibu kaum muslimin rahimahumullah, semua orang pengen mendapatkan kenikmatan. Tidak ada orang yang hidupnya ingin mendapatkan musibah. Tetapi dalam hidup adalah kadang-kala nikmat, kadang-kala musibah. Bahkan mungkin kalau ditanya dalam kehidupan manusia, tidak ada manusia yang tidak pernah mendapatkan musibah. Walaupun kembali musibah tidak kita inginkan, tetapi musibah ada dalam kehidupan. Untuk itu orang yang ikhlas dalam kehidupannya adalah pada saat mendapatkan musibah, dia menerima dengan legowo, menerima dengan lapang dada, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah ikhlas ketika kita berbuat kebaikan dan ternyata kebaikan mungkin tidak diterima dengan kebaikan. Atau orang mengatakan kebaikan diterima dan dia mungkin tidak mendapatkan sebuah ujian. Atau yang lebih orang mengatakan kebaikan yang kita lakukan ternyata diabaikan oleh orang lain. Kaum muslimin rahimahumullah, tidak semua apa yang baik yang kita lakukan langsung diterima oleh orang lain menjadi kebaikan. Bisa juga mungkin orang mempelajari dulu apa yang kita sampaikan. Atau orang merenung dulu apa yang kita sampaikan. Baru mungkin menyimpulkan dan mungkin baru mengatakan itu baik. Atau bisa juga karena dalam hidup adalah ada kebaikan, ada keburukan. Mungkin kebaikan-kebaikan yang dilakukan bisa juga malah diabaikan oleh manusia lain. Maka kembali kita ikhlas pada saat kebaikan yang kita sampaikan, yang kita lakukan untuk orang lain, ternyata mendapatkan hal bukan pujian, malah mungkin diabaikan. Kita harus ikhlas menerima itu. Kaum muslimin rahimahullah, ini yang harus kita perjuangkan agar kita mendapatkan sebuah hasil dari keikhlasan kita. Mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kembali, mari kita melaksanakan hidup ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita, memudahkan kita untuk menjadi orang yang ikhlas di dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.